아니야? 이 언니가 새로운 데 하나 또 뚫었다. 어? 깜짝이야. 은혜 어딨어? 아. Halo gengs, bagaimana kabarnya? Semoga isi dompet kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya, si beban keluarga. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film asal Korea Selatan yang berjudul No Mercy bergenre action. Film ini dirilis pada tahun 2019 dengan rating 5,7 dalam situs IMDb. Yang disutradarai oleh Im Kyung Tae, dan film ini dibintangi oleh kakak sepupu saya yakni Lee Seong dan juga aktor Korea yang lainnya. Di mana film ini akan menceritakan tentang dua saudara perempuan alias kakak beradik yang saling mengandalkan satu sama lain sejak kematian orang tuanya. Suatu ketika adiknya diculik oleh anggota mafia, bahkan dijadikan alat pemikat pria yakni diperkaos. Nah, apakah sang kakak akan membalaskan dendam terhadap orang yang telah merusak masa depan adik tercinta? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja Markisa. Mari kita sama-sama simak alur filmnya, gengs. Cerita berawal dari sosok wanita cantik yang baru keluar dari penjara. Dia bernama Park In Ae. Biar mudah diingat, kita panggil saja Iin. Sepulangnya dari sana, dia pun disambut hangat oleh adik kesayangannya yang mempunyai fisik keterbelakangan mental. Dia bernama Park Yoon Hye. Dan kita panggil saja si Uun. 지냈어? Karena sekian lamanya tak bertemu, mereka pun saling melepas rindu sambil menikmati makan malam. 이거 은혜 선물. 예쁘다. 야, 잘 어울리네. 나도 볼래. Saking lamanya terpisah dengan sang kakak, si Uun pun sempat membuat surat atas kerinduan padanya, sekaligus memberikan hadiah berupa gaun dan sepatu. 네가 매달 붙여둔 돈 모아서 은혜가 선물 샀어. Lalu adegan berpindah di mana ketika Uun hendak pulang sekolah, dia malah ditahan oleh teman sekelas yang suka membulinya. Mereka memaksa dia untuk ikut party dengannya. Dengan lugunya seorang Uun, alhasil dia menuruti keinginan mereka. 우리 언니. 나 새삼스럽게. 볼 일이 있으니까 보자는 거지. 너도 나한테 볼 일 있냐? 누가 씨발. Dan benar saja Uun diajak ke tempat karaoke. Bahkan ketika dia ingin pulang saja malah ditahan oleh temannya yang nakal itu. 나 보내주면 안 될까? 너도 존나 재밌고. 나 좋잖아. Kemudian dia dipertemukan dengan teman lelakinya. Berencana akan menjadikan Uun alat pemikat pria dewasa yang memiliki cuan. Tujuan mereka adalah untuk melakukan perampokan dan pemerasan. Dari sini kita bisa menyimpulkan, gengs, bahwa Uun dengan polosnya terpaksa berpartisipasi pada tindakan kriminal. Alhasil mereka pun langsung memulai aksinya. Ketika mereka sedang asik mempermainkan Uun, di sisi lain kita akan melihat sosok Iin dengan penuh kekhawatiran yang terus-terusan mencari keberadaan adik tercintanya. Keesokan hari setelah Iin mengetahui adiknya tak kunjung pulang, dia pun langsung menelponnya, akan tetapi nomor sang adik tidak dapat dihubungi. Dan Iin memutuskan untuk pergi ke sekolahannya dengan harapan Uun ada di sana.
Dengan cemasnya dia melihat sang adik tidak ada di kelas. Namun ketika hendak pulang, dia tiba-tiba dihampiri teman sekelasnya Uun. Dia memberitahu kondisi Uun dengan sebuah video. Setelah Iin melihatnya, dari situ dia menyadari kalau sang adik mendapatkan tindasan dari kenakalan remaja. Singkat cerita, secara diam-diam Iin langsung menemui si siswi nakal itu dengan tujuan akan memberi pelajaran padanya. Mampus. 근데 물 진짜 장난 아니야. 완전 대박 신세계. 야, 거기 남. 깜짝이야. 은혜 어딨어? Kemudian dia juga memberi pelajaran pada si pria yang telah menjadikan Uun sebagai korban pelecehan seksual. 박은혜 알지? Dan di saat Iin meringkus si pria tersebut, akhirnya dia buka suara mengenai Uun. Di suatu ketika saat Uun dipaksa teman-temannya untuk bersedia ditiduri oleh pria bercuan dengan tujuan akan melakukan misi perampokan, yang tak mereka sadari ternyata si pria itu anggota mafia yang bernama Sengmen. Alhasil misi perampokannya tidak sesuai dengan target mereka. 어떻게? 대가리 깍두기 국물 흐르게 해줄까? 와, 돼. 가다 이 새끼야. Teman-temannya tak bisa melakukan apa-apa dan akhirnya Uun diculik. Akan tetapi Iin hanya diberi sebuah nomor telepon dari kartu nama perusahaannya oleh si pria itu, dengan harapan agar bisa menemukan keberadaan adiknya. Di tempat lain, Iin mencoba menghubungi kantor perusahaan Sengmen, akan tetapi nomornya tidak dapat dihubungi. Selang dari itu, dia langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Namun polisi menolaknya karena masih dalam tahap awal. Jawaban tersebut membuat Iin semakin cemas dan berniat akan melakukan investigasi dengan caranya sendiri. 누군지 어떤 놈인지 좀 알아봐 달라고요. 아니, 예? 여보세요? Lalu adegan berpindah di mana Sengmen mendatangi rumah seseorang yang bernama Bos Jung. Ternyata Bos Jung juga salah satu anggota dari bisnis ilegal tersebut. Tujuan Sengmen datang kemari karena akan menjual Uun kepadanya. 미성년은 아니겠지? 석고만 살았냐? 걔 어딜 봐서? 존나게 좆대는 거지, 씨발. Singkat cerita, kita akan melihat Iin mendatangi kantor perusahaannya Sengmen, berharap dia ada di sana. Ternyata dia tidak ada, yang ada hanya anak buahnya. Saat diinterogasi, dia juga tidak mengetahui tempat tinggalnya Sengmen, dikarenakan baru beberapa kali mengantar dia pulang. Alhasil dia tidak tahu secara jelas alamatnya. Namun Iin hanya diberitahu soal plat nomor kendaraannya. Dari situ dia pun langsung bergegas untuk pergi. Kemudian adegan berpindah di mana Bos Jung dengan semangatnya akan mencicipi Uun. Akan tetapi, ya Anda pasti akan melihat sendiri gengs, ketika realita tidak sesuai ekspektasi itu seperti apa. 나한테 지랄이야. Lalu di saat Iin mendatangi sebuah parkiran bawah tanah, tanpa sengaja dia menemukan plat nomor kendaraan si Sengmen. Dari situ dia pun menunggu kedatangannya cukup lama, bahkan dia sampai ketiduran hingga esok hari. Dan ketika si Sengmen muncul, Iin pun dengan sigap langsung membuntutinya. 그러니까 씨발 돈 어떻게 줄 거냐고. 은혜 할 얘기 있어? 아니 내가 사장한테 드릴 말씀도 있고. Saat di perjalanan, dia langsung menelpon si Sengmen bertanya tentang keberadaan sang adik. Namun dia malah mempermainkan pembicaraannya. Sat. 당신이 그저께 박은혜라는 여학생 데려갔지? 걔 지금 어딨어? 생
그 모자란 년 언니가 당신이야? 뭐야 이 씨발야. Tanpa ampun, Iin terus-terusan menikam si Sengmen. Bahkan dari sini kita akan melihat betapa kuatnya si cantik ini ketika melawan musuh, gengs. 운전만 할 테니까 목 좀만 풀어봐봐. 어? Di saat Sengmen pingsan, Iin langsung memasukkannya ke dalam bagasi. Kemudian dia menghubungi Bos Jung menggunakan HP si Sengmen dan berpura-pura sebagai asistennya. Karena menyadari kalau adiknya itu ada di tangan Bos Jung. Tapi ternyata Uun sudah dikirim ke tempat lain. Dari situ Iin pun semakin cemas mendengarnya. Tanpa pikir panjang, Iin langsung mendatangi kantor perusahaannya Bos Jung. Dengan harapan bisa menemukan lokasi keberadaan adiknya. 뭐야? Dan saat Iin menanyakan soal keberadaan sang adik, dengan songongnya Bos Jung di hadapan Iin malah enggan memberitahu. Dari situ dia langsung menghantamnya. Lebok. 그러게 동생 관리를 잘 하든가 빌렸으면 돈을 갚든가. 가지 없었잖아. 다 얘기죠. 얼른. Hingga akhirnya Bos Jung buka suara. Ternyata asistennya itu sempat memberi kesempatan pada Uun agar bisa menghubungi seseorang untuk menebus dirinya. Akan tetapi ketika Uun menghubungi telepon rumah malah tidak ada jawaban dikarenakan Iin sibuk di luar mencari keberadaannya. Dan Uun memutuskan untuk menelpon kakek-kakek pemilik minimarket yang berada di sekitaran area rumahnya. Namun yang datang menjemputnya bukan si kakek melainkan pria muda yang berpenampilan rapi. Dari sini sudah menandakan bahwa pencarian Uun akan lebih rumit. Akan tetapi dia diberi nomor telepon si pria yang membawa Uun dan juga nomor si pemilik minimarket oleh asistennya Bos Jung. Dengan harapan agar lebih mudah untuk menemukan titik terangnya. 저거 번호. 거기 박은혜라고 데려간 사람 있어요. Di sisi lain kita akan melihat keberadaan Uun yang sedang bersama pria yang kita bicarakan barusan. Dia bernama Han Jungwo. Ketika Jungwo hendak membeli makanan, Uun berniat akan kabur. Namun pelariannya gagal yang membuatnya harus tertangkap kembali. 아저씨! 그냥 가요, 아저씨! 애가 좀 아파서요. 아저씨 하라는 대로 다 할게요. 언니한테. Setelah dari itu, Jungwo mendapatkan telepon dari seseorang. Dia bernama Park Yong Chun. Dia adalah seorang politisi yang berencana akan menculik Uun. Dan si Jungwo itu ternyata tangan kanannya. 안녕하십니까. 세서방교의 목사 조필호입니다. Lalu adegan berpindah di mana kita akan melihat Iin yang masih terus-terusan membabi butakan si Sengmen. 잠깐만, 씨발 진짜. 죽여버릴 거니까.
Singkat cerita, Iin mendatangi si pemilik minimarket yang sempat Uun hubungi di pekan hari. Jadi gengs, lokasi minimarket tersebut memang tidak jauh dari tempat tinggalnya Iin. 이번호 여기 전화번호 맞죠? 네. 어제 전화 받은 거 있어? 그게 왜 그러는데? Setelah diinterogasi di mana suatu hari ketika Uun hendak membeli snack ke tempat tersebut, dia sempat digoda oleh si kakek. Bahkan dia sempat memperkaos Uun. Istrinya yang mendengar hal tersebut sontak marah dan meninggalkannya. Tanpa segan, Iin pun langsung menghajar orang yang telah merusak masa depan adiknya. Hakan Maung. 내 동생 누가 데려갔어? Hingga di saat Iin akan menghabisinya di detik-detik terakhir, si kakek itu sempat meminta maaf atas perbuatannya. Dan apakah Anda tahu gengs, yang lebih menyakitkan daripada kerusakan masa depan terhadap sang adik itu apa? Yakni kata memaafkan. Karena dengan memaafkan tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah. Bahkan Anda akan selalu dan selalu memendam rasa sakit tersebut. Halah curhat. Alhasil Iin pun menghabisinya hingga tewas. Dan ternyata yang telah melakukan pelecehan seksual kepada Uun ternyata bukan hanya si pemilik minimarket saja, melainkan seorang fotografer juga sama, bahwa dia adalah orang yang telah memperkaos Uun. Tanpa pikir panjang, dia langsung mendatangi tempat tinggal seorang fotografer dengan tujuan akan balas dendam padanya. 아니, 기념으로 한 장 찍을 거면 명사진 찍은 애들이 한두 명이어야지 기억을 하지. Ketika diinterogasi, ternyata pelaku yang telah menimpa kepada Uun masih ada lagi, yakni si tukang bengkel. Dia juga termasuk orang yang telah mencicipi Uun. Dari situ Iin langsung bergegas pergi mendatangi tempat si pemilik bengkel. Sesampainya di sana, dia langsung mengambil sebuah bogem dan... 이장석 씨 계신가요? 누구요? 누구시? Saat Iin menyiksanya, akhirnya dia buka suara mengenai orang yang telah membawa Uun. Ya, siapa lagi kalau bukan Jungwo, karena Jungwo sendiri suruhan dari seorang politisi yakni Park Yong Chun. Dengan penuh emosi, dia langsung menewaskan si pemilik bengkel. 네 딸 같은 애한테 그러고 싶었어? Kemudian scene flashback 3 tahun yang lalu di mana Uun yang masih memakai seragam sekolah diperkaos oleh si politisi yang bernama Park Yong Chun. Sesampainya di rumah, dia sempat ditanya oleh sang kakak karena pulang malam. Namun dia selalu menyembunyikan peristiwa tersebut dari sang kakak. Karena dengan penuh kepenasaran, keesokan hari di saat Uun pulang sekolah, dia membuntutinya dari belakang. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengendarai mobil membawa Uun pergi. Lalu Iin pun bergegas mengikutinya. Sesampainya di tujuan, Uun mendapati sebuah suntikan bius. Biusan itu ulah dari Yong Chun yang berusaha memperkaosnya. Saat itu Iin yang mengetahuinya langsung melakukan perlawanan. Dan alasan dia dipenjara di awal film tadi gengs karena peristiwa tersebut. Lalu adegan berpindah di mana Iin menghubungi Jungwo karena menyadari kalau adiknya itu sedang bersamanya. Dari sini memang sudah menjelaskan gengs bahwa sosok Jungwo memang mempunyai rasa pri kehewanan, pri kemanusiaan yang amat dalam terhadap kejadian yang telah menimpa Uun. Alhasil dia memberitahu soal lokasi keberadaan Yong Chun. Tanpa membuang waktu, Iin langsung tancap gas untuk mendatanginya. Sesampainya di lokasi, dengan perlahan dia langsung menyusup ke dalam.
그럴 테니까 너희들끼리 한잔하고 있어. Dan ketika Iin sudah berada di hadapannya, dia langsung menodongkan sebuah pistol kepadanya, dan dia pun langsung menghajarnya. 내 눈깔 찌르냐? 어딨어? Tak lama kemudian gerombolan anak buahnya datang. Dari sini Anda akan melihat betapa gigihnya sosok tokoh utama kita. Dengan mudahnya dia menghabisi anak buah Seong-chun satu persatu. Di saat Iin menyadari bahwa Seong-chun hendak kabur, dia langsung beranjak pergi dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat di perjalanan, Iin yang kesal terus-terusan membabi butakan Seong-chun. Ketika Yong-chun terkena baku tembak oleh Iin, dia malah menyenggolnya, yang membuat Iin mengalami sedikit keterlambatan dikarenakan mobilnya terjepit trotoar. Alhasil Yong-chun telah melarikan diri. 어디야? 다 죽여버릴 테니까. 지금 어디십니까? Singkat cerita, kita akan melihat Jungwoo sedang disekap oleh Yong-chun. Dia menyadari bahwa Jungwoo telah berkhianat dikarenakan telah memberitahu keberadaannya pada Iin. 네가 그녀한테 알려줬냐? Lalu adegan berpindah di mana Iin sedang persiapan berniat akan melakukan penyerangan kepada Seong-chun. Dan ketika Yong-chun bersama anak buahnya sedang melakukan strategi sekaligus menunggu kedatangan Iin, tapi tiba-tiba 끝났습니다. 이석영을 알아? ternyata yang datang adalah sosok Iin. Dengan penuh keberanian, dia pun mendatangi markasnya Seong-chun sendirian dan tanpa meminta bantuan dari siapapun. Dikarenakan kalah jumlah, Iin sempat kewalahan melawan anak buah Seong-chun. Namun di saat sedang terkapar, ketika Iin mendengar suara sang adik tercinta, dari situ dia langsung bangkit kembali. Bahkan dengan kuatnya bagi seorang Iin, dia mampu melumpuhkan anak buah Seong-chun satu persatu. 야, 이렇게 세워. Dan ketika Iin hendak masuk ke ruangan di mana sang adik sedang disekap, tiba-tiba Yong-chun melakukan perlawanan dari belakang. Dan final battle pun tak terhindarkan lagi. Di saat Iin terkena tusukan oleh Yong-chun, itu pun tidak membuat dirinya menyerah. Bahkan dengan penuh emosi yang dibanjiri oleh rasa ingin balas dendam, dia berhasil melumpuhkannya. Mampus.
Akhirnya Iin bertemu kembali dengan adik tercintanya. Dan film pun berakhir. Poin penting dari film ini, gengs, apabila Anda mempunyai adik perempuan di zaman sekarang, anggap saja bahwa Anda sedang di posisi memiliki mutiara. Dalam arti harus dijaga sebaik mungkin. Bye-bye.